Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bagaimana puasanya? Masih lancarkah? Semoga puasa teman-teman sekalian lancar ya dari awal hingga akhir nanti. Dan juga semoga diterima oleh Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi di channel saya James Willow. Untuk kali ini kita akan menghadirkan konten parodi. Ini khusus edisi kali ini saya akan menampilkan konten parodi Bang Haji Rhoma Irama. Pokoknya seru teman-teman. Semoga beliau nggak marah ya. Jadi di konten ini saya akan coba memparodikan Bang Haji Rhoma Irama. Nah nanti juga saya akan ngobrol sama beliau begitu ya. Pokoknya seru. Jangan lupa nonton sampai akhir ya teman-teman ya, karena videonya agak panjang. Sehubungan video ini adalah video gabungan-gabungan dari video-video lama, video baru begitu. Jadi teman-teman mohon bersabar untuk menontonnya dari awal hingga akhir. Jangan di skip pokoknya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita akan saksikan videonya. Cekidot. Bang Haji. Iya. Itu si Torik 2 bulan udah haji. Apa? Si Torik 2 bulan udah jadi haji. Bohong. Nggak percaya. Kalau nggak percaya nih, lihat nih. Nih. Aja. Apa cinta? Apa cinta? Coba sih. Bang Haji, Ya. saya mau cerita nih sama Bang Haji. Itu tuh mengenai warga RT 16 RW 24. Apa? Warga RT 16 RW 24. Ini parah ini. Yang mana warga RT 16 RW 24 ini hidupnya tuh begitu menderita di negeri sendiri Bang Haji. Kenapa saya bilang demikian? Karena hidup mereka itu hanya dihabisin untuk mengurusi si tukang kayu Bang Haji. Apa? Bayangin Bang Haji, sudah 10 tahun ini mereka menderita di negeri sendiri hanya karena si tukang kayu, begitu Bang Haji. Dan sekarang mereka tambah menderita lagi karena anaknya si tukang kayu ini berhasil menjadi wakil presiden Republik Indonesia mendampingi Bapak Prabowo Subianto. Otomatis mereka kan makin tersiksa lagi tuh Bang Haji hidupnya. Iya. Nah sehingga timbullah berbagai fitnah, berbagai hinaan kepada keluarga si tukang kayu ini. Contohnya mereka tak henti-hentinya menghembuskan isu fitnaan terhadap si tukang kayu ini. Misalkan mereka mengatakan antek asing, anak PKI, apalagi ijazah palsu. Pokoknya semua yang jelek-jelek ditujukan kepada si tukang kayu ini oleh warga RT 16 RW 24 ini, dengan tujuan si tukang kayu ini tumbang. Jahat kan Bang Haji? Iya. Nah singkat kata nih Bang Haji, media lokal sudah diarahkan untuk menjatuhkan si tukang kayu ini. Dia memakai media tempe itu, tahu kan Bang Haji media tempe? Tahu. Nah semua media lokal sudah diarahkan termasuk media tempe itu, tapi nggak mempan Bang Haji. Ternyata masyarakat tidak percaya dengan apa yang mereka tuduhkan kepada si tukang kayu ini. Nah puncaknya
Setelah semua itu mental, media lokal yang dia gunakan mental, sehingga mereka mencoba keberuntungan lewat media asing yang bernama OCCRP itu, Bang Haji. Tapi apa yang terjadi, Bang Haji? Apa? Yang terjadi malah sebaliknya, Bang Haji. Bukannya masyarakat itu alergi terhadap si tukang kayu ini, tapi malah kecintaan terhadap si tukang kayu ini malah makin meningkat, Bang Haji. Ya. Buktinya, setelah isu ini berhembus, kediaman si tukang kayu ini makin rame dikunjungi oleh warga dari berbagai daerah. Nah, itu artinya hinaan, cacian, dan makian yang ditujukan terhadap tukang kayu ini tidak berhasil. Begitu, Bang Haji. Gila kan, Bang Haji? Iya. Nah, intinya udah media lokal sudah diarahkan, termasuk media asing sudah nggak mempan, Bang Haji, sudah nggak mampu menjatuhkan si tukang kayu ini. Dan untuk kedepannya kita masih menunggu nih, Bang Haji, isu apa lagi yang akan dilontarkan oleh warga RT 16 RW 24 ini untuk menjatuhkan seorang tukang kayu ini, Bang Haji, nih tukang kayu ini. Kita masih menunggu nih isu apa lagi. Tapi yang jelas, semua isu yang dilontarkan kepada si tukang kayu ini, masyarakat sudah tidak percaya lagi, Bang Haji. Karena masyarakat sekarang ini sudah semakin pinter dan tidak akan termakan oleh isu-isu hoax, tidak akan termakan oleh isu-isu yang murahan itu, Bang Haji. Ya. Ternyata masyarakat kita sekarang ini semakin pintar, semakin hari semakin pintar. Mereka tuh bisa mengakses internet, ya kan? Nah, karena zaman sekarang tuh udah begitu canggih. Beda dengan zaman kita dulu, Bang Haji, yang nggak ada internet, nggak ada HP segala macam. Tapi kalau sekarang semua informasi yang mengenai apapun bisa diakses sekarang. Ya. Makanya saya bilang masyarakat kita tuh udah sangat pintar sekali, udah sangat maju sekali. Jadi isu-isu sampah seperti itu mereka udah nggak percaya lagi, gitu, Bang Haji. Ya. Nah, termasuk ini, Bang Haji, beberapa orang profesor doktor yang menuntut ilmu di luar negeri, seperti Profesor Dr. Amin Rais, Apa lagi? Profesor Dr. Rocky Gerung, katanya profesor sih, tapi walau alam. Mereka berdua ini termakan oleh isu sampah dari OCCRP ini. Ya. Terus mereka goreng-goreng terus. Tapi apa yang terjadi? Masyarakat malah nggak percaya dengan apa yang diutarakan oleh profesor doktor yang dua orang ini. Coba bayangkan, Bang Haji, sekelas profesor doktor yang menuntut ilmu di luar negeri sana, tapi apa? Ilmu yang dia dapat itu hanya dijadikan untuk menjatuhkan orang lain, mematikan karakter orang lain. Dan orang lain itu bernama si tukang kayu Pak Mulyono. Dangkal banget ke Bang Haji. Ya. Udah mah bergelar profesor dokter, terus sekolahnya, kuliahnya di luar negeri, tapi pulang ke dalam negeri hanya ingin menjatuhkan si tukang kayu. Aku baru ingat. Masa yang bergelar profesor dokter ingin menjatuhkan si tukang kayu? Kalau secara logikanya kan si tukang kayu menjatuhkan profesor dokternya itu dianggap wajar gitu. Tapi yang tidak wajar itu sekelas profesor dokter menjatuhkan si tukang kayu. Nah, kalau menurut Mang Haji, gimana nih orang-orang yang kayak gini?
Gila dia. Pinter. Kali ini Bang Haji pinter. Salut saya. Ini Saudara Roma, Ya. pada kesempatan ini saya ingin bertanya satu hal pada saudara. Tentunya saudara telah membaca di sebuah surat kabar bahwa saudara telah mengkomersilkan agama. Bagaimana pendapat saudara tentang hal itu? Innamal a'malu binniyat. Perbuatan manusia tergantung dari niatnya. Dan tidak ada seorang manusia pun yang tahu apa niat saya kecuali Allah dan saya sendiri. Jadi, kalau ada yang mengatakan saya mengkomersilkan agama, itu adalah suatu dugaan, bukan kepastian. Oke, sekarang coba saudara jelaskan apa niat saudara dengan membawa-bawa agama ke dalam musik. Ya, musik dalam pandangan saya bukan sebagai alat hiburan atau sebagai bunyi-bunyian pengiring tari-tarian, tetapi musik ternyata adalah sebagai sarana dakwah yang paling ampuh. Oke. Sekarang kita tahu anak-anak muda kita lebih gandrung kepada hiburan, ya misalnya saja musik, daripada menghadiri majelis-majelis taklim. Pertanyaan saya, bagaimana trik saudara untuk menyadarkan anak-anak muda kita agar selalu berada di jalan Allah? Musik ternyata adalah sebagai sarana dakwah yang paling ampuh. Pada umumnya, manusia enggan menghadiri majelis ta'lim, apalagi anak-anak muda. Mereka lebih gandrung kepada hiburan. Nah, melalui kesenangan mereka itulah saya seru mereka ke jalan Allah. Nah, sekarang kita tahu musik-musik barat telah merajalela masuk ke Indonesia. Bagaimana cara Anda menangkal agar anak-anak muda kita lebih mencintai musik tanah air dibanding musik-musik barat? Mungkin saudara-saudara masih ingat di tahun-tahun yang silam bagaimana hebatnya kebudayaan barat mempengaruhi pemuda-pemuda kita melalui musik-musik mereka, sehingga saat itu yang namanya kesenian betul-betul merupakan trompet setan yang jauh dari agama dan ketuhanan. Nah, munculnya Soneta Group insya Allah untuk mengimbangi kebudayaan barat yang melanda itu. Oke saudara Roma, kali ini saya setuju dengan pendapat saudara. Dari nasihat-nasihat saudara itu sangat masuk akal sekali, sangat bermanfaat bagi anak-anak muda kita. Tapi saudara juga harus menerapkan ini dalam kehidupan saudara sehari-hari. Jangan sampai hanya berucap di bibir saja, tapi lain di hati. Oke saudara Roma. ini parah nih. Maaf Pak. Tenang. Dengan dasar amar ma'ruf nahi mungkar, izinkanlah saya menyampaikan sebuah firman Allah tentang minuman keras ini yang berbunyi, Stop Roma, stop. Tidak perlu kau buka dalil-dalil agama di hadapanku. Karena sebagai muslim, kau tidak lebih baik dibanding diriku. apa maksud Bapak? Kau telah menjual ayat-ayat Tuhan dengan harga yang murah. Na'udzubillahi min dzalik. Itu adalah tuduhan orang-orang yang tidak suka dengan syiar Islam. Tapi Bapak dengan sadar telah menghalalkan yang haram. Aku tidak pernah menghalalkan yang Tuhan haramkan. Sampai kiamat pun, aku akan tetap mengatakan bahwa minuman ini haram. Lalu Bapak kenapa melakukannya? Jangan sok suci, Akang Roma. Apakah kau tidak pernah melakukan sesuatu yang haram?
Saya akan senang sekali kalau Bapak sudi untuk menunjukkannya. Roma, apakah menyanyi itu halal? Jawab. Rasulullah tidak melarangnya. Hah? Memang betul. Dalam situasi dan kondisi pada saat itu. Tapi musikmu sekarang, betapa banyak pintu-pintu setan yang menganga. Dadamu penuh ria karena ingin disanjung oleh manusia. Pergaulan bebas di antara yang bukan murid. Kalian juga bermabok-mabokan, bahkan berjoget-joget sambil mengikuti irama lagu. Apakah yang kau lakukan itu tidak dilarang oleh Rasul? Jawab, Roma, jawab. Nah, itu videonya teman-teman, gimana? Terhibur? Oke, untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu lagi di video kocak berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.